Praktikum IPA di SD, yaitu uji lemak. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nimade Yunisanti Lestari, NIM 859048449. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu tentang uji lemak. Tujuan percobaan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Landasan teori. Seperti juga karbohidrat, lemak merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Lemak dapat dijumpai pada berbagai bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Bahan makanan yang berasal dari hewan yang mengandung lemak adalah daging, jeroan, krim, susu, mentega, dan sebagainya. Sedangkan bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang mengandung lemak adalah minyak goreng, margarin, kacang tanah, kemiri, dan lain-lain. Bahan makanan sumber lemak jika dipegang terasa licin dan jika ditempelkan pada kertas akan terlihat meninggalkan bekas minyak pada kertas tersebut. Apabila bekas air pada kertas akan hilang setelah beberapa saat karena air akan menguap sehingga kertas akan kering kembali. Adapun alat dan bahan yang perlu kita sediakan. Yang pertama ada 10 bahan yang terdiri dari kemiri, margarin, wortel, seledri, santan, pepaya, kacang merah kering, biji kacang kering, minyak, susu, dan singkong kering. Adapun 3 alat yang perlu kita sediakan: piring plastik, pipet, kertas buram. Setelah itu, bahan-bahan disiapkan dan diletakkan di wadah masing-masing. Saya akan menguji bahan makanan ini dengan mengoleskan bahan makanan ke dalam kertas buram. Pertama, kita oleskan kemiri.
wortel bisa kita lihat kertas buramnya tidak berubah menjadi transparan, berarti wortel tidak mengandung minyak. Begitu juga di seledri, kertasnya tidak berubah menjadi transparan, berarti seledri tidak mengandung lemak. Kertas yang di santan berubah menjadi transparan, berarti santan mengandung minyak atau lemak. Kertas di pepaya tidak berubah menjadi transparan, berarti pepaya tidak mengandung lemak. Kertas di biji kacang merah kering berubah menjadi transparan, berarti dia mengandung minyak atau lemak. Yang di biji jagung tidak berubah, berarti biji jagung tidak mengandung lemak. Nah, bisa kita lihat di minyak goreng. Kertas berubah menjadi transparan, berarti minyak goreng mengandung lemak atau minyak. Di susu, kertas tidak berubah menjadi transparan, berarti susu tidak mengandung lemak atau minyak. Dan yang terakhir, kertas di singkong kering tidak berubah menjadi transparan, berarti singkong tidak mengandung lemak atau minyak. Pembahasan. Setelah melakukan pengamatan, maka pada kegiatan praktikum uji lemak kali ini dapat diketahui bahwa pada uji lemak, kemiri yang dihaluskan dan diusapkan pada kertas coklat yang didiamkan selama 10 menit dan kertas terawang di cahaya ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu, kemiri mengandung lemak. Margarin. Pada uji lemak, margarin yang dioleskan dan diusapkan pada kertas coklat dan didiamkan selama 10 menit, kemudian setelah 10 menit, kertas terawang di cahaya ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa margarin mengandung lemak. Wortel, setelah diusapkan, wortel tidak mengandung lemak. Seledri. Pada uji seledri yang diusapkan ke kertas coklat tidak transparan karena seledri tidak mengandung lemak. Biji jagung kering yang dihaluskan kemudian diusapkan pada kertas coklat tidak meninggalkan noda transparan pada kertas. Maka biji jagung kering tidak mengandung lemak. Singkong. Pada uji lemak, singkong yang diusapkan pada kertas tidak meninggalkan noda transparan karena singkong tidak mengandung lemak. Kacang tanah mengandung lemak. Pepaya. Pada uji pepaya tidak meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa pepaya tidak mengandung lemak. Santan yang dioleskan pada kertas meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa santan mengandung lemak. Susu. Pada uji susu yang dioleskan pada kertas coklat tidak meninggalkan noda transparan. Hal itu menunjukkan bahwa susu tidak mengandung lemak. Minyak goreng. Pada minyak goreng yang dioleskan pada kertas coklat mengandung lemak. Kesimpulan, setelah melakukan pengamatan pada praktikum uji lemak dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan, maka ada beberapa bahan makanan teridentifikasi mengandung lemak dan ada pula. Sekian praktikum yang saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih.